sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Raih kemenangan, geser peringkat dunia. Indonesia siap guncang panggung sepak bola internasional. Mengungkap misteri Elkan Bagot dari hujatan supporter hingga kembalinya dengan senyuman. Kepahitan di Paris, pelatih timnas U23 Indonesia pecahkan tabu dengan air mata. Bukan main-main, timnas Filipina siap gasak Vietnam dan Indonesia dengan formasi baru. Guncangan dunia sepak bola, timnas Indonesia kian memikat bintang Eropa. Menyala timnas Indonesia, PSSI berbicara target tinggi timnas Indonesia pada tembus menuju 100 besar ranking FIFA tahun 2026. Sungguh sok bangga atau takut ikut turnamen, media asing ini akhirnya ngaku ternyata berkat negaranya bikin timnas Indonesia jadi bisa lawan Italia karena Vietnam menolak ikut. Alhamdulillah kembali ke jalur masa depan, Shin Tae-yong targetkan timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sungguh bikin kejutan. Bukan cuma Jens Raven, Indra Syafri umumkan 5 amunisi baru mengerikan dari Belanda untuk timnas Indonesia U20. Ini alasan turnamen Toulon punya gengsi tinggi di mata dunia, pencari bakat siap intip talenta timnas Indonesia. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Raih kemenangan, geser peringkat dunia. Indonesia siap guncang panggung sepak bola internasional. Duel epik antara timnas Indonesia dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 siap memanaskan Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Juni 2024. Pertarungan sengit ini bukan hanya sekadar pertandingan biasa, melainkan sebuah panggung bagi Indonesia untuk meraih cita-cita besar. Dalam rangkaian 2 pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina, Indonesia berdiri di ambang terobosan yang menjanjikan. Kemenangan dalam salah satu dari kedua pertandingan ini akan membawa timnas Indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun tantangan yang mengintai tak bisa diremehkan. Setelahnya, Indonesia akan menghadapi raksasa-raksasa Asia seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Kemenangan di sini tidak hanya akan mengukir prestasi bagi Indonesia, tapi juga akan mencoreng peringkat dunia negara ini. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134 dunia dengan akumulasi 1102,7 poin. Namun, setiap kemenangan membawa poin berharga. Mengalahkan Irak akan menambah 19,3 poin, sedangkan mengungguli Filipina akan menambah 11,84 poin lagi. Jika Indonesia berhasil memenangkan kedua laga ini, mereka berpotensi melonjak 7 peringkat dari posisi sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia bisa beranjak dari peringkat 134 ke 127 dunia, sebuah loncatan yang cukup mengesankan. Namun pertanyaannya kini adalah negara mana yang akan tergusur dari peringkat mereka jika Indonesia berhasil meraih kemenangan melawan Irak dan Filipina?
Gambia, Rwanda, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Faroe menjadi target-target potensial untuk disalip oleh kejayaan timnas Indonesia di kancah internasional. Mengungkap misteri Elkan Bagot dari hujatan supporter hingga kembalinya dengan senyuman. Elkan Bagot, sang pahlawan yang berkisah di media sosial, kembali dengan keceriaan setelah badai. Dunia maya memang tak pernah terdengar hening. Dan kali ini sorotannya jatuh pada seorang pemain hebat dari timnas Indonesia, Elkan Bagot. Sosok yang telah menjadi sasaran hujatan beberapa supporter setelah mimpi Olimpiade Paris 2024 pupus di tangan Guinea. Namun seperti sebuah pahlawan modern, Elkan Bagot muncul kembali di kancah media sosial dengan semangat yang tak tergoyahkan. Bagi timnas Indonesia U-Strip 23, kekalahan dengan skor tipis 0-1 dari Guinea seperti sebuah pukulan telak yang meruntuhkan impian-impian yang telah dirajut dengan begitu rapat. Namun di balik kekalahan itu, Elkan Bagot tak tenggelam dalam kesedihan. Meski tak lagi mengenakan seragam Bristol Rovers karena musim telah usai, namun panggilan dari timnas Indonesia tetap terdengar bagi sang pemain. Namun di balik panggilan itu, terdapat cerita yang tak terduga. Kewenangan untuk Bagot ternyata berada di tangan Ipswich Town, klub yang menjadi pemiliknya. Dan disinilah drama dimulai. Meskipun timnas Indonesia berusaha meminta izin kepada klub yang baru saja meraih promosi ke Premier League, namun upaya mereka terbentur pada tembok yang kokoh. Ipswich Town tampaknya belum bersedia melepas Bagot. Ketegangan semakin meningkat ketika supporter timnas Indonesia mulai menyematkan sorotan mereka pada Elkan Bagot. Kolom komentar Instagramnya pun dibanjiri dengan kata-kata pahit dan kecewa. Namun seperti seorang prajurit yang tegar, sang bek tengah berusia 21 tahun itu tetap tenang. Ia memilih untuk diam, mungkin sebagai bentuk kesabaran yang membisikkan bahwa di balik badai pasti ada pelangi. Dan pada suatu malam Senin yang kelam, Elkan Bagot muncul kembali. Tidak dengan kata-kata yang bersuara nyaring, tapi dengan sebuah gambar yang penuh makna. Ia mengunggah foto dirinya tidak sebagai seorang pemain sepak bola, melainkan sebagai seorang kekasih yang sedang menikmati waktu bersama pasangannya. Dan dengan bijaknya, ia menutup kolom komentar, memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Namun, kisah Elkan Bagot belum berakhir di situ. Ia kembali dipanggil untuk membela skuad timnas Indonesia dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Skuad senior di bawah asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk memastikan langkah mereka ke putaran ketiga. Dan siapa tahu mungkin kisah ini akan berakhir dengan senyum kemenangan yang menghiasi wajah sang pahlawan dari timnas Indonesia, Elkan Bagot. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Kepahitan di Paris, pelatih timnas U23 Indonesia pecahkan tabu dengan air mata.
Di sebuah ruang ganti yang penuh dengan aura kekecewaan dan patah hati, terlihat sosok pelatih yang biasanya tangguh, Shin Tae-yong, tengah membiarkan air mata mengalir bebas di pipinya. Bagi para pemain muda timnas U23 Indonesia, pemandangan ini begitu jarang terjadi. Mereka yang biasanya diberi semangat oleh keberanian dan ketegasan pelatih mereka, kini terpaku dalam kebingungan melihat sang pelatih menangis. Kekalahan tipis 0-1 dari Guinea pada pertandingan play-off Olimpiade 2024 di Paris adalah pukulan berat bagi timnas merah putih. Tapi lebih berat lagi adalah melihat sang pelatih hancur oleh kekecewaan. Shin Tae-yong dengan wajah terpukul dan mata yang penuh dengan rasa tak terucapkan tidak mampu menyembunyikan betapa dalamnya kekecewaannya. Dan alasannya jelas. Bukan hanya karena kekalahan itu menutup pintu menuju Olimpiade 2024 Paris, tapi juga karena ada rasa ketidakadilan yang begitu kentara dalam pertandingan tersebut. Kepemimpinan wasit Francois Letexier yang kontroversial dan dipenuhi dengan keputusan yang merugikan timnas U23 Indonesia membuat pelatih dan pemain sama-sama merasa terpukul. Seorang pemain, Ilham Rio Fahmi, mengakui bahwa melihat Shin Tae-yong menangis begitu menyedihkan bagi mereka semua. Bagaimana tidak mereka yang biasanya diarahkan untuk tetap tegar dan berjuang hingga akhir, kini melihat sosok yang selalu mereka pandang sebagai penyangga emosional juga jatuh dalam kehancuran. Ini pertama kalinya kami melihat pelatih menangis, ujar Ilham Rio Fahmi dengan suara yang terdengar serak oleh kesedihan. Kami mencoba untuk tetap kuat karena beliau selalu bilang, buat apa menangis setelah pertandingan. Tapi melihat betapa beratnya beban yang beliau pikul, akhirnya kami semua tercerahkan bahwa kekecewaan adalah hal yang wajar dalam situasi seperti ini. Dan begitulah, di tengah kekecewaan dan kepahitan, timnas U23 Indonesia menemukan kekuatan baru. Mereka tidak hanya merangkul satu sama lain secara fisik, tapi juga secara emosional. Bersama-sama mereka melewati momen paling menyedihkan dalam perjalanan mereka menuju Olimpiade, namun dengan harapan yang tetap menyala di dalam hati mereka. Sebuah langkah telah diambil, sejarah telah mereka tulis, meskipun takdir belum berpihak pada mereka. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. Bukan main-main, timnas Filipina siap gasak Vietnam dan Indonesia dengan formasi baru. Timnas Filipina memasuki lapangan dengan semangat yang menyala-nyala. Mereka tidak hanya membawa kekuatan fisik dan taktik, tetapi juga membawa semangat juang yang membara. Pelatih mereka, Tom Saintfiet, telah memastikan bahwa timnya siap menghadapi tantangan berat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada yang berbeda kali ini. 8 pemain tambahan telah memperkuat barisan The Ascals. Mereka bukan hanya pemain biasa, mereka adalah keturunan yang telah mengambil paspor Filipina. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk negara ini, siap mengibarkan bendera dengan kebanggaan di pentas internasional. Kedatangan 8 pemain baru ini memberikan angin segar bagi timnas Filipina. Mereka adalah harapan baru dalam perjuangan menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun berada di dasar klasemen grup F, semangat untuk meraih kemenangan tidak pernah padam dalam hati para pemain. Di belakang keinginan tersebut terdapat rencana matang.
Filipina harus menyapu bersih 2 laga tersisa melawan Vietnam dan timnas Indonesia. Tidak ada jalan lain selain meraih kemenangan demi kemenangan. Mereka bertekad untuk menorehkan sejarah baru bagi sepak bola Filipina. Namun tantangan tidak mudah. Timnas Indonesia berdiri di antara mereka dan impian mereka. Selisih poin yang cukup besar harus dikejar, tetapi bukanlah hal yang tidak mungkin. Filipina percaya dengan semangat juang dan kerja keras, segalanya bisa terjadi. Tom Saintfiet, sang pelatih, telah menyiapkan segalanya. Paspor telah disiapkan, strategi telah dirancang, dan semangat juang telah dinyalakan. Mereka tidak hanya berharap keberuntungan, tetapi juga percaya pada kerja keras dan tekad yang bulat. Kini mata mereka tertuju pada 2 pertandingan besar. Mereka siap untuk menaklukkan Vietnam dan timnas Indonesia, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan negara mereka. Ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa The Azkals pantas dihormati dan ditakuti di kancah sepak bola Asia. Chance to be ruthless. Guncangan dunia sepak bola, timnas Indonesia kian memikat bintang Eropa. Bintang kelas A dari Eropa berkilauan tengah berpikir ulang tentang undangan yang menggiurkan untuk merumput bersama timnas Indonesia. Kabar ini bukan sekadar angin lalu mengingat performa cemerlang timnas Indonesia belakangan ini di pentas internasional. Dengan begitu, tak heran jika sang pemain keturunan Eropa mulai melirik serius tawaran dari PSSI untuk memperkuat barisan Garuda. Tidak sekadar karena kebetulan timnas Indonesia memang sedang dalam tren gemilang, terutama dalam beberapa turnamen bergengsi. Dan situasi ini sepertinya cukup memikat hati pemain Eropa yang tengah menjadi incaran. Terutama dengan gencarnya upaya timnas Indonesia menggali bakat-bakat keturunan, terutama dari Belanda. Bukan tanpa alasan, karena kualitas pemain keturunan dari Belanda terbukti mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tim. Bukan rahasia lagi jika pelatih timnas Indonesia seperti Sintayong dan Indra Syafri bahkan rela terbang jauh ke Belanda untuk memantau langsung performa para pemain keturunan ini. Sejak diperintah oleh Sintayong, sebanyak 12 pemain keturunan Eropa telah memperkuat timnas Indonesia. Dan dampaknya langsung terasa kental di lapangan bagi skuad Garuda. Kevin Dix, salah satu di antara mereka, sempat menolak tawaran dari PSSI pada akhir tahun 2022 lalu karena berbagai alasan, termasuk masalah izin keluarga dan masih menaruh harapan untuk dipanggil ke timnas Belanda. Namun sepertinya Kevin Dix mulai berubah pikiran. Beberapa rumor baru-baru ini bahkan menyebutkan bahwa dia siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Media Belanda Voetbal Primeur mengungkapkan bahwa Kevin Dix sudah tidak lagi berharap akan dipanggil oleh skuad Oranje. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test.
If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Sungguh sok bangga atau takut ikut turnamen, media asing ini akhirnya ngaku ternyata berkat negaranya bikin timnas Indonesia jadi bisa lawan Italia karena Vietnam menolak ikut. Salah satu media asing mengakui bahwa keikutsertaan timnas Indonesia dalam Toulon Cup 2024 itu berkat tindakan negaranya. Usai kegagalan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024, tiba-tiba muncul kabar gembira skuad Garuda akan ikut Toulon Cup 2024. Memang diketahui bahwa timnas Indonesia bisa ikut Toulon Cup 2024 usai Mesir mengundurkan diri. Namun ternyata ada tim lain yang berperan besar bagi timnas Indonesia sehingga bisa ikut Toulon Cup 2024. Toulon Cup sendiri merupakan turnamen sepak bola untuk kelompok usia yang diikuti oleh negara-negara dari berbagai belahan dunia. Boleh dibilang seperti latihan Piala Dunia tapi dengan peserta yang lebih sedikit dan di usia muda. Walaupun hanya sebuah turnamen junior, Toulon Cup bisa meningkatkan pengalaman bagi pemain timnas Indonesia yang memang didominasi usia muda. Apalagi lawan-lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia merupakan negara papan atas sehingga menjadi sebuah peluang mencari pengalaman yang tak boleh dilewatkan karena tidak semua negara bisa melakukannya. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) tidak mengirimkan tim mudanya untuk mengikuti Piala Toulon 2024 dan timnas Indonesia menjadi tim penggantinya, tulis media Vietnam Soha. Secara tidak langsung penolakan Vietnam membuat timnas Indonesia mendapatkan kesempatan untuk hadir dalam Toulon Cup 2024. Menurut pandangan media Vietnam tersebut, timnas Indonesia U23 akan menghadapi kesulitan jika ikut serta dalam Toulon Cup 2024 karena turnamen ini tidak ada dalam kalender resmi FIFA. Alhamdulillah kembali ke jalur masa depan, Shin Tae-yong targetkan timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sudah memiliki rencana untuk kembali mempersiapkan timnas Indonesia. Garuda Muda akan memiliki agenda yang cukup padat pada bulan Juni nanti. Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Saat ini Indonesia berada di posisi kedua klasemen dan dalam jalur yang tepat untuk melaju ke babak selanjutnya. Garuda Muda akan memiliki agenda yang cukup padat pada bulan Juni nanti. Mereka akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Satu kemenangan lagi maka mereka memastikan diri masuk ke putaran ketiga. Shin Tae-yong menjelaskan tugas selanjutnya adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Mereka akan bertanding melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni mendatang. Diperkirakan persiapan akan mulai dilaksanakan pada akhir Mei ini. Kalau target yang terdekat tentunya persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, kata Shin Tae-yong. Mayoritas pemain akan kembali ke pemusatan latihan karena materi pemain hampir sama dengan timnas senior saat ini. Jadi itu dulu yang akan dicoba untuk diloloskan.
Pasca bertarung di Piala Asia U20 2024, Shin mengakui bahwa pemain yang dibawa mendapatkan banyak pelajaran. Menurutnya, mental bertarung Garuda Muda cukup teruji saat harus berhadapan dengan tim kuat. Kondisi ini jadi modal penting untuk menatap ajang selanjutnya. Untuk kedepannya, masa depan sepak bola Indonesia cerah. Jadi pastinya akan bisa meraih lebih banyak prestasi yang lebih baik lagi, pungkasnya. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're... Sungguh bikin kejutan. Bukan cuma Jens Raven, Indra Syafri umumkan 5 amunisi baru mengerikan dari Belanda untuk Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengindikasikan adanya 5 talenta tambahan untuk Garuda Nusantara, termasuk diantaranya adalah Jens Raven. Indra Syafri sedang bertugas ke Belanda selama sepekan terakhir untuk mencari pemain diaspora yang mau membela Timnas Indonesia. Sebelumnya telah dikabarkan bahwa Indra Syafri melakukan pertemuan dengan 3 pemain, yaitu Delano Arts, Dion Marks, dan Sacha de Egeton. Hal itu dibeberkan akun @in_abroad bahwa pelatih pemenang emas SEA Games 2023 tersebut tengah berupaya membujuk ketiga pemain tersebut. Kini Indra Syafri sendiri buka suara dan mengumumkan langsung adanya 5 pemain baru untuk Timnas Indonesia U20. Kelimanya adalah Dion Marks, Jens Raven, Kaya Schmons, Xavi Woudstra, dan Maurits Mohinoke. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri telah mengumumkan bahwa Raven berada dalam proses naturalisasi bersama back NEC Nijmegen, Calvin Verdon, setelah Maarten Paes disumpah sebagai WNI. Sementara itu, Xavi Woudstra merupakan gelandang SC Heerenveen U21. Dia telah bermain dalam 24 pertandingan dengan mencetak 3 gol pada musim ini. Sedangkan Kaya Simons merupakan seorang bek kiri untuk tim Vitesse Arnhem U21. Dia telah bermain 22 kali dengan mencetak sebuah gol dan sebuah assist di musim ini. Terakhir, Maurits Mohinoke merupakan rekan setim Jens Raven di Dordrecht U21. Dia merupakan pemain sayap kiri yang telah menyumbang 3 gol dari 17 laga untuk klubnya musim ini. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Ini alasan turnamen Toulon punya gengsi tinggi di mata dunia. Pencari bakat siap intip talenta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan mengikuti turnamen Toulon yang kini berganti nama menjadi Maurice Ravelot di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024 mendatang. Timnas Indonesia kembali mengikuti turnamen usia muda non-FIFA paling bergengsi di dunia ini. Turnamen yang sudah ada ratusan tahun ini diadakan setiap tahun dengan mempertemukan timnas dari berbagai negara tanpa melihat negara tersebut berasal. Turnamen ini pun sangat bergengsi di mata dunia, bahkan Vietnam sempat iri karena timnas Indonesia yang dipilih.
Dalam edisi 2024 kali ini, turnamen ini mendapatkan perhatian dari ratusan pencari bakat untuk mengawasi para pemain U23 yang bermain. Saat itu manajer komunikasi turnamen Toulon, Amayes Brahmi, menyebut setidaknya ada 720 permintaan akreditasi dari para pencari bakat. Biasanya hanya 350 permintaan akreditasi, tapi meningkat jauh setelah 2 tahun turnamen ini terhenti. Semua klub besar pun telah mengajukan permintaan meski tentu tidak semuanya hadir, kata Amayes Brahmi. Brahmi menyebut beberapa nama klub yang sudah memastikan hadir, diantaranya klub Prancis seperti Lyon dan Olympique de Marseille, serta klub Eropa lain dari mulai Borussia Dortmund, Manchester United, West Ham, hingga Newcastle United.